Kita ke informasi selanjutnya, Tribuner, sekaligus ini adalah informasi terakhir dalam live update kali ini datang dari Pontianak. Viral di media sosial belakangan ini adalah sosok pria berkostum Iron Man yang memang sudah menarik perhatian warga Pontianak karena kerap kali melakukan atraksi di pinggir jalan. Sosok tersebut berjoget dan juga membawa speaker sembari menghibur masyarakat yang melintas di jalan raya. Di balik aksinya ini juga diinformasikan pria Iron Man ini nyatanya sedang berusaha keras untuk mengumpulkan uang demi menghidupi keluarganya. Untuk mengetahui informasi terkininya, bergabung bersama saya ada Ferry, wartawan Tribun Pontianak. Halo, selamat petang Ferry. Ya, selamat malam Nila. Ferry, bisa diinformasikan pada Tribuners untuk sosok dari pria Iron Man ini sendiri seperti apa? Nah, kita bisa saya laporkan sendiri saat ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, di mana pria Iron ini sedang menunjukkan aksinya, menunjukkan bergerak-gerak layaknya superhero itu di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Dan memang yang bersangkutan sejauh ini hampir setiap harinya itu melakukan aksinya di Jalan Ahmad Yani dan juga di taman-taman yang ada di Kota Pontianak. Beliau itu sekarang sudah ada di belakang saya itu ya, sedang menunjukkan aksinya untuk menghibur warga masyarakat Kota Pontianak pengendara yang melintasi di jalan ini. Oke, Ferry, bisa dijelaskan mungkin sudah berapa lama sosok pria Iron Man ini menekuni profesinya begitu ya, yang sekarang untuk menunjukkan seni pertunjukan kostum Iron Man? Nah, inilah untuk beliau ini bernama Pak Muhammad ya. Nah, beliau ini sudah 4 tahun terakhir menekuni sebagai pria Iron Man atau menggunakan kostum ini untuk menghibur warga masyarakat di Indonesia. Tapi beliau ini baru beberapa hari atau baru beberapa waktu saja di Kota Pontianak. Sebelumnya beliau itu berkeliling Indonesia setelah 2 tahun belakang itu, sebelum pandemi ini fokus di Jakarta. Nah, karena di Jakarta itu beliau agak kesulitan untuk melakukan menghibur karena banyak kali pembahasan aktivitas di sana. Jadi beliau ini berkeliling Indonesia untuk mencari penghidupan, merantau di wilayah Indonesia, dan salah satunya itu sekarang ini ada di Kota Pontianak beliau. Oke. Mungkin saya bisa putar sedikit ya sebentar ya kameranya. Beliau sedang menunjukkan aksinya. Ini dia aksi dari Pak. Oke, ini adalah aksi dari pria Iron Man, Tribuners. Beliau bernama Muhammad, yang mana dikatakan tadi oleh Ferry bahwa sebenarnya sosok ini tidak hanya berada di Pontianak saja, namun juga melakukan beberapa perjalanan dan juga sudah melakukan pertunjukan di beberapa daerah begitu ya, dan memang saat ini sedang berada di Pontianak. Baik, Ferry, bisa kita lanjutkan? Siap, Nila. Baik, apa yang kemudian membuat sosok dari Pak Muhammad ini bertahan begitu ya? Bisa dibilang ini sudah bertahan begitu lama untuk terus ada di bidang pertunjukan seni dan menunjukkan kostum Iron Man ini, Ferry. Ya, inilah yang membuat bertahan ya, bahwa hanya dengan pekerjaan inilah beliau itu mampu ya, dikatakan beliau ini menyatakan bahwa ini bukan amen, tapi dia juga tidak memaksa, bahwa bila mana ada orang yang mengapresiasi karya seninya ini, silahkan mengapresiasi, dan juga karena sudah menjadi panggilan jiwa bagi dirinya sendiri untuk beratraksi seperti ini. Sekaligus dia juga tuh melakukan penjual karya hasil karyanya seperti kostum-kostumnya ini, juga dilakukan penjualan oleh yang Pak Muhammad ini lah. Baik, Ferry, Anda sempat berbincang dengan sosok pria Iron Man ini dengan Pak Muhammad. Apakah mungkin ada kisah yang kemudian tidak terlupakan atau kisah yang begitu terus diingat oleh Pak Muhammad selama menekuni pertunjukan seni ini? Nah, Pak Muhammad ini juga menyampaikan bahwa yang paling berkesan itu saat dirinya memang berada di Kota Pontianak ini lah. Nah, beliau menyampaikan bahwa di Kota Pontianak ini banyak sekali warga masyarakat Kota Pontianak ini apresiasi karya seninya dia dengan memberikan berbagai banyak macam apresiasi bersama, dan keramah tamahan warga masyarakat Kota Pontianak terhadap dirinya itu yang membuat dirinya tidak bisa lupa. Beliau itu menyatakan bahwa bukan hanya di Kota Pontianak, sebelumnya beliau juga ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, kemudian sempat juga berasa ke Sumatera, kemarin juga, dan di Kalimantan ini juga sudah ada beberapa kota. Namun yang paling berkesan bagi dirinya yakni di Kota Pontianak, karena memang warga Kota Pontianak menyampaikan bahwa
ramah tamahan warga masyarakat Kota Pontianak, sambutan hangat dari warga Kota Pontianak membuat dirinya betah di Kota Pontianak ini. Oke, meskipun berkeliling ke beberapa kota, namun Kota Pontianak adalah kota yang menurut Pak Muhammad adalah kota yang paling menyenangkan, begitu ya, Ferry. Oke, apakah memang ada hal yang ingin dicapai atau mungkin rencana ke depan begitu ya oleh Pak Muhammad yang sampai dia menekuni bakat atau mungkin menekuni pertunjukan ini sampai beberapa tahun lamanya? Nah, ada satu hal yang memang Pak Muhammad ini ingin capai dalam semasa hidupnya menjadi karya ini ya. Dia itu menyampaikan bahwa ingin mewariskan ilmu-ilmunya ini kepada warga masyarakat yang ada di berbagai daerah nih lah. Karena dia menyampaikan bahwa setiap dia mengunjungi satu kota dan ke kota lain, beliau itu selalu menularkan ilmu-ilmunya ini ke warga masyarakat yang lain. Bagaimana caranya tentang membuat kostum dan lain sebagainya. Hingga bila mana ada seperti anak-anak jalanan, kemudian yang memang membutuhkan ilmunya, dia juga siap berbagi. Nah, itulah tujuan utamanya dia itu untuk terus berkarya agar bisa mendapatkan seperti amal jariah, seperti itu. Targetnya seperti itu nih lah. Untuk semakin banyak warga masyarakat itu yang bisa belajar membuat kostum dan juga bermanfaat dan mendapatkan hasilnya. Baik, apa yang terakhir Ferry mungkin bisa dijelaskan pada Tribuners ketika memang banyak masyarakat yang melihat sosok Pak Muhammad ini, adakah mungkin hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin apa reaksi masyarakat dari aksi unik yang dilakukan oleh sosok pria Iron Man ini? Siap nih lah, Mbak. Nah, paling banyak masyarakat itu yang warga Kota Pontianak itu datang, kemudian mengajak foto bersama, kemudian mengajak bertanya-tanya. Yang paling banyak itu yang berfoto bersama ya Nila ya. Dan juga kemudian karena banyak juga warga masyarakat itu yang mengetahui bahwa Pak Muhammad juga sedang berperan, banyak juga yang memberikan bantuan terhadap beliau di Kota Pontianak. Baik, semoga sosok dari Pak Muhammad ini juga bisa menginspirasi banyak orang dengan keteguhannya selalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain, begitu ya, Ferry ya. Ferry, terima kasih banyak sekali lagi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam untuk Pak Muhammad. Siap, Mila. Terima kasih. Gimana sih Pak ceritanya bisa sampai ke Pontianak? Dengan adanya COVID, kami di Jakarta dan mau pulang ke Jakarta pun kami transit dari Palangkaraya, transit ke Ponti, ketinggalan kapal. Padahal kami mengejar dengan kondisi istri saya yang lagi koma. Dan kapalnya sudah nggak ada, sudah berangkat. Kebetulan tanggal 1-nya ada duka, istri saya sudah kepanggil Allah. Terus saya bingung dan ada kostum yang bisa hanya senjata saya buat main. Saya manfaatkan di sini dan mengenalkan produk. Tapi bagi saya alhamdulillah Pontianak luar biasa. Di sisi agama yang berbagai macam dan suku, di sini berbagi kasih, berbagi rezeki yang luar biasa. Pak, di Pontianak sudah berapa lama Pak? Belum ada sebulan. Sebulan. Tinggal ngekos atau gimana? Alhamdulillah saya musafir. Pertama musafir di masjid, juga tolong sama orang. Beberapa hari di rumahnya, sekarang alhamdulillah saya kos. Pak, melakukannya kita sini udah berapa lama Pak? Semenjak saya resign 4 tahun yang lalu. Resign dari Nales. Belajar buat kostum di mana Pak? Belajar ngikutin komunitas ada di Jakarta. Tongkrongan saya di IKJ kadang-kadang di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Terus belajar dan belajar. Pertama ya dari ngelim juga nggak bisa. Syukur alhamdulillah dikasih wawasan yang luar biasa. Kami teliti, kami rajin, akhirnya kami bisa produk. Pak, kemarin kan sempat pakai kostum Robocop tuh Pak. Iya betul. Nah, gimana Pak sekarang ya Pak? Robocopnya karena ada acara 40 hari istri saya dan uang saya juga membutuhkan biaya. Tapi saya tetap optimis nyari uang yang berkah. Saya gantikan orang Mas. Dijual Pak? Dijual. Berarti memang sebelumnya bawa 2 kostum ya Pak? 2. Pak, dari Jakarta bisa ke Palangkaraya itu memang ngamen atau gimana Pak? Memang saya dengan adanya COVID, ekonomi kami di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa, sangat tahunya hanya Kalimantan, provinsi, kabupaten yang kaya-kaya. Jadi mengangkat perekonomian kami lari ke Kalimantan. Untuk anak Pak, sekarang di... Anak sementara ini ikut mertua. Di Jakarta? Di Jakarta, di Banten. Berarti ngamen juga untuk kebutuhan anak juga Pak ya? Insya Allah anak saya, insya Allah tahun ini mau tes di Ilmu Mahadum Islami Gontor. Itu cita-cita beliau. Cita-cita almarhum?
cita-cita almarhum ke anak. Almarhum istri sakit apa, Pak? Penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf otak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.